Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Bayangkan ini, Anda sedang scroll TikTok dan Instagram, melihat teman-teman posting foto liburan dan video liburan mereka. Sementara Anda terjebak di dalam kamar dengan tugas yang begitu menumpuk. Lalu hati kecil Anda bertanya, kenapa hidup saya nggak sehebat mereka? Itu bukan sekedar lelah biasa. Itu adalah kecemasan sosial di era digital. Hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa mengatasi hal ini bersama. Saya bukan ahli psikologi, tetapi saya hanya sebagai mahasiswa yang pernah merasakan hal demikian. Saya tahu bahwa penting topik ini untuk kita bahas. Karena di dunia yang penuh notifikasi ini, kesehatan mental adalah prioritas utama. Pertama, mari kita pahami masalahnya. Kecemasan sosial bukan hal baru, tapi di era digital membuat itu lebih intens. Kita semua tahu media sosial seperti TikTok dan Instagram seolah-olah menjadi jendela dunia. Menurut survei Pew Research Center tahun 2023, 50% remaja di Amerika Serikat melaporkan merasa cemas dan depresi karena penggunaan media sosial, terutama selama pandemi COVID. Bayangkan, angka itu terus naik drastis karena kita terus membandingkan diri kita dengan highlight reel orang lain. Di Indonesia mungkin mirip. Saya sering melihat teman-teman yang stres karena FOMO saat melihat story orang lain yang lagi party atau traveling. Data dari WHO tahun 2022 menunjukkan bahwa kecemasan sosial mempengaruhi 264 juta orang di seluruh dunia. Dan penggunaan internet berlebihan berkontribusi besar, khusus di kalangan muda. Seperti kita bayangkan, setiap kali kita buka feed, algoritma memunculkan konten yang membuat kita merasa tidak cukup. Studi dari American Psychological Association (APA) tahun 2021 menemukan bahwa 42% orang dewasa mengalami peningkatan kecemasan karena perbandingan sosial ini. Ini bukan sekedar statistik, ini nyata. Saya ingat teman saya, Ani, yang dulu jarang keluar rumah karena takut komentar negatif. Tapi setelah dia batasi waktu di media sosial, hidupnya berubah. Dia lebih fokus kuliah dan punya waktu untuk hobinya. Nah, bagaimana kita atasi ini? Pertama, terapkan teknik grounding sederhana. Saat merasa cemas, tarik napas dalam-dalam, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini nyata atau cuma pikiran? Kedua, batasi waktu di media sosial. Gunakan fitur seperti screen time limit di ponsel. Ketiga, ganti perspektif. Alih-alih bandingkan, gunakan medsos untuk inspirasi positif, seperti follow akun motivasi atau komunitas dukungan. Dan yang terpenting, bicarakan dengan orang terdekat. Saya pernah ikut kelas online tentang mindfulness, dan itu bantu banget. Kita bisa mulai dari diri sendiri. Di kampus ini, dengan membentuk kelompok diskusi kecil setelah pidato ini, bayangkan kalau kita saling dukung. Kecemasan ini bisa jadi peluang untuk tumbuh lebih kuat. Teman-teman, kecemasan sosial di era digital bukan akhir dunia. Itu tantangan yang bisa kita taklukkan bersama. Dengan kesadaran tips praktis dan dukungan satu sama lain, kita bisa hidup seimbang.
Mari kita mulai hari ini, matikan notifikasi sebentar, keluar rumah, dan ingat, Anda cukup sebagaimana adanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.